Baik, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Selamat siang, Pak. Dan pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Jensen aja, saya minta tolong Jensen memimpin doa ya. Oke, Pak. silakan Jen. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jensen. Kebahasaan. Andre, udah masuk semua kan nih? Sudah, Pak. Oke, lengkap ya. Bagus, semangat. Semangat. Selamat siang, Bu Ansor. Kita sebelumnya tentang apa ya? Menelaah struktur dan Pidato, Pak. Ya. Berarti tujuan yang minggu lalu masih tercapai ya, sampai kita lanjutkan di tujuan yang sekarang. Nanti Bapak minta kalian mulai menganalisis teks pidato. Baik, sudah tahu masing-masing kelompoknya, silakan kalian masuk di breakout Google Meet ya. Silakan masuk untuk mendiskusikan, menyamakan persepsinya. Nanti di akhir kita masuk lagi ke kelas utama ya. Baik, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalian bisa masuk ke grup kelompok masing-masing. Yang paragraf 2 itu bukannya masuknya ke tujuannya itu ya? Itu kan yang seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita itu, kalau aku sih masuknya ke tujuannya itu ya? Aku malah tujuannya nggak ada. Oh, kalau kamu tujuannya nggak ada ya? Sama, aku juga tujuannya nggak ada. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Kalimat aktifnya ada nggak? Ada. Banyak pakai kalimat aktifnya itu ada kan? Banyak keibuhan lah. Itu juga bisa. Terus juga itu yang pihak sekolah juga telah sering memberikan penyuluhan kepada siswa, itu kan juga SPOK itu. Berarti ada ya. Terus yang kata emotif yang itu aku ada. Yang untuk itu marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Iya, sama-sama. Aku juga yang itu kata emotif. Tapi aku dari semua pidato cuma itu doang. Serta akhirnya tapi maka itu kan lebih banyak. Saya mau ngasih semua ya, banyak dulu. Berarti kesimpulannya kalau yang struktur itu lengkap ya, karena nggak ada harapan tadi. Iya. Iya. Kaidahnya sih lengkap. Iya, lengkap semua. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia yang besar akibat penegakan hukum yang lemah itu doang ya? Iya, gitu. Kembali ke kelas utama. Ini tiap struktur itu per kalimat atau per paragraf? Harusnya sih per paragraf. Itu yang ini deh, yang seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita telah menemukan fakta baru, yakni jumlah pengguna narkoba yang begitu besar. Karena abis kalimat itu, menurut aku tuh langsung masuk ke isinya deh. Terus lanjut ke kesimpulan yang diperoleh ya. Kesimpulan yang diperoleh. Kurang lengkap, kurang kesimpulan, kurang struktur kesimpulannya. Bagaimana? Iya, kesimpulannya nggak ada. Udah nih, lanjut ke kaidah kebahasaannya. Misalnya nggak ada kalimat pasif, berarti semuanya kalimat aktif atau gimana? Coba lihat paragraf yang keempat kalau nggak salah, yang dia ngomong
Selain kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah saya sebutkan, walaupun subjeknya di belakang, tapi kan kata kerjanya setelah subjek kan, berarti itu kalimat aktif kan? Baik. Kelompok 2, kembali ke kelas utama ya. Karena waktunya sudah habis, silakan kembali ke kelas utama. Sebenarnya seru nanti diskusi di kelompok 1 dan kelompok 2. Ada perdebatan, ada pertanyaan, ada bagian yang belum dipahami. Kelompok 2 dulu, silakan kelompok 2. Dari diskusi kita sih, yang kita nggak ketemuan itu ada di bagian penutup kesimpulan, kita nggak ketemu. Menurut kelompokmu lengkap nggak? Berdasarkan LKPD itu tidak lengkap. Baik, kelompok 1 bagaimana kesimpulannya untuk strukturnya saja? Nggak lengkap, Pak. Kalau di kelompok 1 malah harapannya yang nggak ada. Oke, kita lihat di presentasi di tempat kalian masih muncul presentasi saya nggak? Masih, Pak. Bagian kelompok 1, struktur yang tidak ada bagian apa? Atau struktur inti yang kurang lengkap yang apa? Penutup. Di penutupnya. Ya, Yaitu apa yang kurang? kesimpulan. Kesimpulan. Harapan. Harapan. Baik, kalau di kelompok 2, Kesimpulan, Pak. kesimpulan. Baik. Karena kalian masih belum sampai ke 3 bagian tadi, dari nomor 1, 2, dan 3, berarti kan ada bagian yang belum terjawab, yaitu isi pada pidato. Berikutnya kita akan bahas lagi seperti itu. Ya, tapi diskusinya akan saya potong pendek, dipersingkat, paling nggak kan sudah ketemu jalannya, sehingga di pertemuan berikutnya kita hanya klarifikasi kelompok 1, kelompok 2, dan penguatan. Paham? Jadi pembelajaran kita pada hari ini apa yang kita peroleh? Apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Atau apa salah satu dari kalian? Perwakilan, satu putra, satu putri deh. Yang pasti diskusi hari ini kelompok 1 hebat, kelompok 2 hebat, dua-duanya hebat. Tapi lebih seru lagi di kelompok 1. Terjadi banyak perdebatan kekritisannya. Kelompok 1 paling hebat di antara yang hebat-hebat ini. Dua-duanya hebat. Bagaimana menentukan struktur pada teks pidato? Berarti kita tetap harus melihat rambu-rambu apa saja sih yang harus ada pada teks pidato, terutama pada bagian pendahuluan. Ya, terutama pada bagian pendahuluan. Kemudian bagaimana kita menentukan kaidah kebahasaan pada teks pidato? Sebaiknya menurut kalian, kaidah kebahasaan pada teks pidato itu harus ada semua atau boleh salah satu, salah dua yang dihilangkan? Kayaknya bisa nggak usah deh, Pak. Nggak lengkap. Iya, sebaiknya ada. Kenapa harus ada semua? Karena tujuan pada teks pidato itu adalah mempersuasi. Jadi bagaimana nanti kalian memersuasikan apa atau informasi apa yang kalian sampaikan? Saya menanggapi dari kelompok 1 tadi. Apa sih bedanya fakta dan informasi? Ya kan ada pertanyaan di kelompok 1 itu ya. Apa perbedaan fakta dan informasi?
Kalau fakta pasti berupa informasi tidak? Iya. Iya, pasti Pak. Kalau informasi, apakah itu selalu berupa fakta? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Contohnya apa? Informasi yang bukan fakta. Opini gitu, Pak. Opini gitu. Yang banyak terjadi di WA atau di medsos apa? Berita bohong gitu, Pak. Nah, istilahnya hoax. Hoax, Pak. Nah, ini yang kalian jadi tahu. Ya, ada informasi tetapi bukan fakta. Baik, ada yang mau ditanyakan? Menurut kalian tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai tidak? Jadi bagaimana menganalisis struktur, bagaimana menganalisis kaidah kebahasaan. Tapi yang harus ada satu PR ya, menganalisis isi pidato. Tujuannya tercapai tidak? Tercapai ya, bagus. Di pertemuan berikutnya, kita akan lebih memfokuskan pada bagaimana mendiskusikan dalam forum yang besar. Kalau tadi di forum per kelompok, kalau di pertemuan berikutnya nanti, kita akan mendiskusikan dalam satu kelas. Bapak ingin kalian untuk bisa memberikan pendapat kalian, bahkan kalau bisa, temukan kesalahan-kesalahan pada teks. Kalaupun tidak ketemu, berikan informasi-informasi yang mungkin dalam satu kelompok itu tidak terpantau. Ini yang perlu kalian jadikan penekanan. Anggap di pertemuan berikutnya ya. Nanti Bapak informasikan kembali kapan kita akan melakukan pertemuan berikutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Terima kasih kalian sudah bisa belajar tentang bagaimana menganalisis teks, struktur dan kaidah kebahasaan serta isi pada teks pidato. Harapannya di pertemuan selanjutnya kalian sudah bisa menulis teks pidato. Apa sih kegunaan atau manfaat teks pidato itu sebenarnya? Kuncinya bukan harus memberikan pidato, tapi bagaimana menerapkan ilmu pidato ini dalam kehidupan kalian. Kalian kan nanti pasti kerja, ya kan? Kadang dalam dunia usaha, dalam perkantoran kalian disuruh presentasi, benar nggak? Nah, kalau kalian tidak memiliki kemampuan bagaimana berbicara di depan umum, kalian akan kesulitan nggak kira-kira? Apalagi kalau kalian punya sesuatu atau proyek atau produk unggulan yang ingin orang mau melakukan. Karena mempersuasi itu tujuannya adalah mempengaruhi orang untuk mau melakukan, untuk mau membeli produk itu, untuk mau menerima tawaran yang kalian berikan. Ini kunci utama yang kalian harus kuasai, ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita di pertemuan berikutnya menindaklanjuti hasil dari diskusi hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Sekarang Jaus sudah bergabung, silakan Jaus untuk memimpin doa. Teman-teman, teman-teman Bapak Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat mengikuti kegiatan PJJ ini. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan dengan PJJ pelajaran fisika. Tolong berkati kami untuk PJJ berikutnya. Amin. Terima kasih Jonathan. Kita applause untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo semua. Oke, kalian bisa meninggalkan Meet untuk langsung bergabung ke fisika ya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak.